Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan. Di sini kami akan melakukan observasi tentang perubahan yang dilakukan oleh organisasi Hima Diktar. Sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri kami mulai dari saya sendiri. Nama saya Bagus Fauzan dengan NPM 2201030309. Saya Nofis Satriawan dengan PM 2240103163. Saya Sandri Sadi, NPM 2240103141. Saya Sania Dila Cassandra dengan NPM 2240103148. Saya Marsha Tiandini dengan NPM 22201030089. Saya Maura Diazaria dengan NPM 2240103182. Ini adalah wawancara hari pertama. Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok Tiga. tiga. Oke, di sini kami udah bersama narasumber spesial pada kali ini dari Ketua Umum Hima Diktar di periode 2025-2026. Sebelumnya mungkin bisa kenalan Mbak? Perkenalkan, nama saya Matarina Sofian, bisa dipanggil Arina. Saya dari Prodi Agroteknologi angkatan 2023. Restrukturisasi Hima Diktar diawali dari semakin meningkatnya penerima beasiswa KIP di Universitas Tidar, lebih dari 2.500. Maka Hima Diktar yang sebelumnya fleksibel harus memiliki sistem kerja yang lebih sistematis, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan yang ada. Nah, selanjutnya perubahan struktur yang dilakukan antara lain. Yang pertama, membuat SOP dan sistem kerja yang untuk pelaporan aktivitas dan penyalahgunaan dari mahasiswa KIP. Nah, contoh penyalahgunaan itu salah satunya dari penyalahgunaan dana. Nah, untuk penyalahgunaan dana ini biasanya mahasiswa KIP itu flexing dan lain sebagainya. Yang kedua, misalkan divisi Huminfo yang awalnya satu menjadi 2 unit kerja. Nah, dari yang satu tuh Humas dan yang kedua tuh mengenai media. Nah, selanjutnya tentu saja ada tantangan dan hambatan. Salah satunya itu ada beberapa anggota ataupun dari pihak eksternal itu yang resisten terhadap perubahan tersebut. Kemudian poin kedua mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam Hima Diktar melalui pendekatan strategi formal dan informal yang berorientasi pada kebutuhan anggota. Melalui divisi PSDM menghadirkan kegiatan berupa upgrading, pelatihan internal, dan pembinaan bersama dengan kepala divisi dalam Hima Diktar. Melalui kegiatan tersebut, pemimpin organisasi dapat secara aktif memonitor dan memberikan ruang evaluasi bagi setiap anggotanya untuk dapat berkembang sesuai dengan peran fungsinya. Sehingga hasil dari strategi tersebut mampu menghadirkan keterlibatan aktif organisasi melalui keterlibatan aktif anggota, efektivitas kerja divisi yang menghadirkan terbentuknya kader-kader yang adaptif, komunikatif, dan siap menghadapi dinamika organisasi yang kompleks. Jika kita tinjau, perubahan yang dilakukan oleh Hima Diktar ini bukanlah suatu perubahan yang spontan, tetapi karena mereka memang merencanakan itu karena adanya tuntutan dan juga faktor-faktor pendorong yang memang mengharuskan Hima Diktar ini untuk berubah. Di mana seperti yang kita tahu, penerima KIPK dan bidik misi Universitas Tidar ini jumlahnya sangat banyak, yang mana hal ini menuntut adanya sistem pelaporan dan juga sistem penyaluran informasi yang jauh lebih efektif, sehingga nanti Hima Diktar itu bisa mudah untuk menjalin kerjasama dengan birokrasi Universitas Tidar dan juga bisa menampung lebih banyak aspirasi dari teman-teman penerima KIPK dan
bidik misi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada strategi perubahan yang dilakukan oleh Himadiktar. Yang pertama itu ada penyusunan sistem dan juga SOP. Pada periode tahun 2024 ini berfokus pada format laporan penyalahgunaan dana KIPK. Terus yang kedua itu ada perubahan struktur organisasi, yang mana pada periode 2024 ini berfokus pada pembelahan divisi Huminfo menjadi dua, yaitu media kreatif dan juga Humas dan informasi. Terus selanjutnya itu ada strategi adaptasi perubahan, yang mana hal ini itu semua anggota organisasi dikumpulkan dan juga dilakukan komunikasi bagaimana perubahan yang akan dilakukan. Terus selanjutnya itu ada monitoring dan juga evaluasi. Hal ini itu untuk mengawasi jalannya perubahan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan juga strategi dari organisasi Himadiktar. Dalam melakukan perubahan di dalam organisasi Himadiktar tersebut, pastinya terdapat hambatan baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Untuk dari segi internalnya, yaitu terdapat resistensi dari anggota karena sistem baru dirasa lebih sulit dan lebih rumit dari sistem yang sebelumnya. Selain itu, terdapat resistensi dari pemisahan divisi untuk tujuan efisiensi beban program kerja. Namun, meskipun terdapat resistensi, tetapi mayoritas anggota tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa terdapat penolakan. Mereka hanya butuh adaptasi untuk sistem baru dan pemisahan divisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketika manfaat dari sistem baru dan pemisahan divisi tersebut dirasakan, maka resistensi mulai mereda. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendorong anggota untuk lebih adaptif terhadap teknologi dan sistem tersebut. Selain itu, menjelaskan secara komprehensif alasan perubahan dilakukan dan tujuan dari perubahan tersebut, sehingga membentuk resilience yang muncul secara alami dalam diri anggota masing-masing. Dari segi eksternal, tentunya terdapat hambatan juga, khususnya dari pihak-pihak yang tetap memamerkan harta atau dalam kata lain hedonisme di saat mereka sebagai status penerima KIPK dan bidik misi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan di dalam organisasi Himadiktar, pemimpin berperan besar dalam perubahan yang terjadi. Pemimpin berperan dalam mengkomunikasikan tujuan dan perubahan yang terjadi di organisasi kepada seluruh level di organisasi. Dalam hal kepemimpinan, pendekatan yang digunakan bersifat situasional yang dimana menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Kepemimpinan juga menjaga kedekatan dengan anggota agar tercipta kenyamanan dalam bekerja, namun tetap menjaga sikap profesionalnya dalam mengambil keputusan. Pemimpin juga bertindak sebagai pengawas untuk memastikan program kerja dan sistem yang telah dirancang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan organisasi Himadiktar selaras dengan model perubahan Lewin dan Kotter. Proses dimulai dari unfreezing melalui identifikasi kebutuhan perubahan, dilanjutkan dengan moving melalui pelaksanaan strategi dan penanganan hambatan, serta refreezing dengan evaluasi berkala. Tahapan ini juga tercermin dalam langkah yang dikemukakan oleh Kotter seperti membangun urgensi, membentuk koalisi, merancang visi, mengkomunikasikan perubahan, memberdayakan anggota, meraih hasil awal, konsolidasi, dan yang terakhir menanamkan budaya baru. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada organisasi Himadiktar secara terstruktur, strategis, dan berkelanjutan. Dampak dari perubahan Himadiktar ini yaitu perubahan sistem tata kelola dan dari Himadiktar itu menghasilkan kerja yang lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, hal ini memerlukan proses adaptasi dari seluruh unsur organisasi karena banyaknya peraturan dan standar prosedur yang baru. Meskipun belum mencapai titik optimal, namun upaya tersebut dapat konsisten akan membawa organisasi ke tahap rephrasing melalui teori Kurt Lewin, yaitu kondisi di mana sistem baru menjadi budaya kerja yang stabil.